Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Perkenalkan, saya Dika Sastra Gumelar dan di sebelah saya ada Sipan Hasanah, ada Valeria, ada Nurul Abdillah. Dan di sini kami akan menyampaikan materi keamanan jaringan. Untuk materi pertama tentu saja akan dimulai dari saya. Untuk yang pertama yaitu adalah tipe threat. Threat itu adalah ancaman. Jadi di sini itu ada beberapa contoh ancaman-ancaman yang bisa menyerang. Yang pertama ada malware. Perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, trojan horse, spyware, dan ransomware yang ditujukan untuk merusak, mengambil alih, atau mencuri data dari perangkat dan sistem. Yang kedua ada phishing, serangan yang bertujuan untuk memanipulasi pengguna agar memberikan informasi sensitif seperti kata sandi atau detail akun bank. Biasanya dilakukan melalui email atau situs palsu. Yang ketiga yaitu denial of service atau DOS, serangan yang bertujuan untuk membuat sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Dilakukan dengan membanjiri target dan traffic berlebih hingga tidak dapat merespon permintaan yang valid. Yang keempat ada man in the middle atau MITM, serangan di mana penyerang secara rahasia membaca komunikasi antara dua target, memungkinkan mereka untuk mencuri data, menyuntikkan malware, atau melakukan penyadapan. Yang kelima ada SQL injection, teknik serangan di mana kode berbahaya disuntikan ke dalam input aplikasi web yang kemudian dieksekusi oleh database, memungkinkan akses yang tidak sah ke data sensitif. Dan ada yang terakhir yaitu zero day exploit, serangan yang memanfaatkan celah keamanan yang belum diketahui sebelumnya di dalam sebuah perangkat lunak sebelum ada patch yang tersedia. Sangat berbahaya karena sulit dideteksi dan dicegah. Itu adalah beberapa jenis ancaman keamanan jaringan utama. Mengatasi ancaman tersebut memerlukan kombinasi teknologi keamanan yang tepat, kebijakan dan prosedur yang baik, serta pelatihan penggunaan agar lebih waspada. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada jenis tipe threat. Terdapat dua kategori threat, yaitu threat pasif dan threat aktif. Threat pasif melakukan pemantauan atau perekaman data selama data ditransmisikan lewat fasilitas komunikasi. Tujuan penyerang adalah untuk mendapatkan informasi yang dikirimkan oleh fasilitas komunikasi. Nah, untuk yang selanjutnya ada threat aktif, merupakan pengguna gelap suatu peralatan terhubung fasilitas komunikasi untuk mengubah transmisi data atau mengubah layanan kendali untuk memunculkan data atau isyarat kendali palsu. yang selanjutnya Internet Threat Level adalah suatu sistem pengukuran yang menunjukkan seberapa besar ancaman kejahatan dunia maya pada suatu waktu tertentu. Berikut contoh 5 ancaman dari Internet Threat Level. Yang pertama, low atau rendah. Ancaman kejahatan dunia maya jarang terjadi. Tingkat serangan malware, phishing, dan aktivitas peretasan relatif sangat kecil. Yang kedua, guard atau waspadai. Tingkat ancaman mulai meningkat meskipun masih tergolong kecil. Perlu waspada terhadap peningkatan serangan phishing, scam, dan malware. Yang ketiga, elevated atau meningkat. Telah terdeteksi meningkatnya serangan cybercrime yang signifikan. Malware dan phishing semakin marak, perusahaan dan individu perlu berjaga-jaga. Yang keempat, high atau tinggi. Tingkat serangan dunia maya sangat tinggi dan merata di seluruh industri dan demografi. Malware dan serangan lainnya terjadi setiap hari. Diperlukan tindakan pencegahan segera. Yang kelima, severe atau kritis. Ancaman sangat serius dan dunia maya dipenuhi serangan dari aktor yang sangat canggih. Seluruh infrastruktur internet beresiko tinggi. Dibutuhkan tindakan darurat dan perbaikan segera. Internet Threat Level membantu organisasi dan perorangan untuk mengukur risiko keamanan cyber yang dihadapi dan menentukan langkah perlindungan yang tepat. Semakin tinggi tingkat ancamannya, protection harus semakin ditingkatkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Valeria. saya akan menjelaskan tentang kriptografi ya. Yang pertama ada pengertian kriptografi.
Jadi kriptografi adalah ilmu yang menangani aspek keamanan informasi melalui teknik-teknik matematis yang melibatkan kerahasiaan, integritas data, autentikasi, dan anti penyangkalan. Adapun jenis kriptografi yang satu ada kriptografi klasik yang sebelum era komputerisasi menggunakan teknik kunci simetris. Metode melibatkan substitusi atau transposisi atau keduanya. Adapun contoh algoritmanya yaitu Cesar Vigenère Playfair Railfage. Yang kedua ada kriptografi modern. Kompleks dan menggunakan pengelolaan simbol binar berbasis operasi komputer digital memerlukan pemahaman matematika. Algoritma diketahui bersama kerahasiaan diperoleh melalui kunci untuk enkripsi dan deskripsi. Yang kedua ada pun prinsip kriptografi. Yang kesatu ada kerahasiaan yang fungsinya menjaga isi informasi. Yang kedua siapa yang terlibat, semua orang. Dan yang ketiga cara kerja hanya orang dengan kunci rahasia atau otoritas dapat membuka informasi menggunakan kata sandi. Yang kedua ada integritas data yang mana fungsinya mencegah perubahan data tidak sah, ancaman, upaya tidak bertanggung jawab seperti hacker. Yang ketiga ada solusi, sistem yang dapat mendeteksi manipulasi data seperti penyisipan, penghapusan atau substitusi. Yang ketiga ada autentikasi berkaitan dengan pengenalan atau identifikasi. Adapun proses pihak yang berkomunikasi harus saling memperkenalkan diri. Yang ketiga ada verifikasi, info diri yang diberikan harus diautentikasi termasuk isi data, waktu pengiriman. Adapun yang terakhir yang keempat non repudiasi, tujuannya yaitu mencegah penyangkalan pengiriman informasi. Yang kedua ada upaya mencegah pihak pengiriman untuk menyangkal bahwa pesan berasal dari mereka. Mungkin sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh Nurul. Selanjutnya akan saya sampaikan yaitu enkripsi. Enkripsi adalah proses menerjemahkan data teks biasa ke dalam sesuatu yang tampaknya acak dan tidak berarti atau ciphertext. Algoritma kunci simetris. Dalam sistem kunci simetris, kunci enkripsi yang terkait atau identik digunakan baik untuk proses enkripsi maupun deskripsi. Dalam beberapa kalangan, kunci yang dibagikan disebut sebagai rahasia bersama karena pengirim atau sistem yang memantau enkripsi harus membagikan kunci ini kepada siapapun yang berwenang mendeskripsikan pesan. Ada berbagai contoh algoritma kunci simetris ini termasuk AES, Triple Dash, dan Blowfish. Yaitu ada enkripsi lanjutan AES. Algoritma Advanced Encryption Standard dikembangkan pada tahun 1998 oleh Joan Diamond dan Vincent Ridgman yang merujukkan cipherblock kunci simetris. Algoritma AES dapat mendukung kombinasi data apapun, 128 bit dan panjang kunci 128, 192 dan 256 bit. Algoritma ini disebut sebagai AES. Yang kedua yaitu Triple Dash. Triple Dash atau T-Dash secara resmi adalah algoritma enkripsi data 3 kali lipat. Ini adalah cipherblock dengan kunci simetris dan menerapkan algoritma dash 3 kali untuk setiap blok. Selanjutnya ada Blowfish. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1993 adalah cipherblock kunci simetris dengan variabel panjang kunci dari 32 hingga 448 bit dan ukuran blok 64 bit. Algoritma kunci simetris. Dalam sistem kunci simetris yang disebut juga sebagai enkripsi kunci publik, berbagai kunci digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi. Suatu kunci dibagikan secara publik dan dapat digunakan oleh siapapun, maka disebut enkripsi kunci publik. Selanjutnya adalah DES. DES adalah suatu sistem kriptografi yang paling banyak diterima dan tersedia untuk umum. Ini dikembangkan oleh IBM pada tahun 1970-an, tetapi kemudian diadopsi oleh National Institute of Standard and Technology. Berikutnya yaitu RSA. Didirikan pada tahun 1977, adalah sistem kriptografi kunci publik. RSA adalah algoritma kriptografi asimetris yang dinamai merupakan pendirinya Rivest, Samir, dan Adelman.
Ini adalah salah satu sistem kriptografi kunci publik yang paling terkenal untuk pertukaran kunci atau tanda tangan digital atau enkripsi blok data. Oke, sekian dari saya. Baik, yang selanjutnya kunci dari enskripsi. Yang pertama, kunci enskripsi rahasia. Dalam hal ini terdapat sebuah kunci yang digunakan untuk menenkripsi dan juga sekaligus mendeskripsi informasi. Yang kedua, kunci enkripsi publik. Dalam hal ini dua kunci digunakan, satu untuk proses enkripsi dan yang lain untuk proses deskripsi. Yang ketiga, fungsi one way, di mana informasi dienkripsi untuk menciptakan signatur dari informasi asli yang bisa digunakan untuk keperluan autentifikasi. Selanjutnya, tipe dari enkripsi. Ada dua, yaitu yang pertama simetris dan yang kedua asimetris. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.